Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Erlamusu dari 11 DKJ 2. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang penjajahan Jepang. Untuk materi yang saya akan sampaikan, saya akan lanjutkan besok, berhubung ini sudah malam. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Welcome, bertemu lagi dengan saya Rahmat Erlamusu. Saya akan melanjutkan materi yang saya jelaskan semalam. Padahal saya tidak menjelaskan, saya cuma perkenalan semalam. Oke, saya akan melanjutkannya tentang Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, jangan lupa subscribe di bawah, tombol like. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan menonton sebuah iklan. Aku seorang petani Bojong Sari yang menghidupi mimpi daripada yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Beralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di dalam sejarah dunia, bahkan di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan PKI wajib mati. Oke, kita akan melanjutkan materi tentang penjajahan Jepang. Jadi, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dari 1942 hingga 1945. Selama Perang Dunia Kedua menggantikan kekuasaan Belanda, Jepang mempromosikan nasionalisme Indonesia untuk mendapatkan dukungan lokal, termasuk pembentukan Badan Pemuda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Transformasi pemerintahan meliputi penggantian administrasi kolonial Belanda dengan sistem militer. Jepang yang memfasilitasi gerakan kemerdekaan pasca perang, meskipun ditandai oleh eksploitasi ekonomi, kerja paksa, Romusa, dan kekerasan. Ada 3 bentuk penjajahan di Indonesia, yaitu 1. Penjajahan Jepang di Nrekang. Nrekang di Sulawesi Selatan diduduki Jepang pada 1942. Sebagai bagian dari kontrol militer di wilayah timur Indonesia, Jepang membangun infrastruktur seperti jalan di bandara untuk kepentingan perang, sambil memaksa penduduk lokal bekerja paksa dalam proyek seperti pembangunan rel, kereta api,
transportasi pemerintahan melibatkan penggantian pemerintah kolonial Belanda dengan administrasi militer Jepang yang mendorong pembentukan kelompok pemuda lokal untuk mendukung perang. Hal ini memicu perlawanan gerilya seperti yang dipimpin oleh tokoh lokal dan berkontribusi pada semangat nasionalisme yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada 1945. Yang kedua, penjajahan Jepang di Palembang. Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, menjadi titik strategi karena ladang minyaknya. Jepang menduduki daerah ini pada 1942 setelah pertempuran sengit melawan sekutu, termasuk Operasi Tiga pada tahun 1943 yang gagal. Penduduknya ditandai oleh eksploitasi sumber daya minyak untuk kebutuhan perang, kerja paksa, dan pengendalian ketat atas penduduk. Transformasi pemerintahan mencakup penggantian struktur kolonial Belanda dengan pemerintahan militer Jepang yang mempromosikan propaganda nasionalis dan pembentukan unit militer lokal. Ini memicu gerakan perlawanan seperti pemberontakan rakyat dan memperkuat basis gerakan kemerdekaan di Sumatera. Yang ketiga, penjajahan Jepang di Jawa. Jawa sebagai pulau terdapat dan pusat ekonomi Jakarta, Batavia dijadikan pusat administrasi sejak 1945. Jepang menerapkan kebijakan Asia untuk orang Asia, mempromosikan bahasa Indonesia dan membentuk organisasi seperti Putera, Pusat Tenaga Rakyat, untuk membubarkan pemerintahan kolonial Belanda, menggantikan dengan pemerintahan militer dan pembentukan badan seperti PETA untuk melatih pemuda meskipun ada kerja paksa dan kelaparan seperti di zaman pendudukan. Ini mendorong nasionalisme termasuk proklamasi kemerdekaan 1945 oleh Soekarno dan Hatta yang dipengaruhi oleh pengalaman di bawah Jepang. Kesimpulan, penjajahan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 merupakan periode transisi yang kompleks, menggantikan dominasi kolonial Belanda dengan kontrol militer Jepang yang didorong oleh agenda Perang Asia Pasifik. Meskipun ditandai oleh eksploitasi ekonomi, kerja paksa, dan kekerasan seperti Romusa dan kelaparan penduduk ini, secara tidak sengaja memperkuat nasionalisme Indonesia melalui promosi bahasa Indonesia, pembentukan badan seperti PETA dan Putera, serta mobilisasi pemuda di daerah-daerah seperti Engkrang, Sulawesi Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, dan Jawa. Transformasi pemerintahan melibatkan penggantian administrasi kolonial dengan struktur Jepang yang membangun instruksi untuk kepentingan perang diambil memicu perlawanan lokal dan gerakan kemerdekaan. Pengalaman ini langsung memengaruhi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, menjadikan era Jepang sebagai katalisator penting bagi bangsa Indonesia menuju kedaulatan, meskipun warisan juga termasuk trauma sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!